Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Halim. Saya berkampus di STAI Al-Azhari Cianjur. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai rukun salat. Pada pembahasan yang terdahulu kita telah menjelaskan mengenai rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu kita ulangi kembali. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu membasuh muka, yang ketiga yaitu membasuh tangan yang kanan dan yang kiri, yang ketiga, yang keempat yaitu membasuh kepala, yang kelima yaitu membasuh kaki dari yang kanan sampai yang kiri, dan yang terakhir itu tertib. Itu singkatnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai rukun salat. Rukun salat itu ada 17. Ya, diingat ada 17. Yang pertama yaitu membaca niat. Adapun niat seperti yang kalian ketahui, salat itu kita terdiri dari 5 waktu. Yang pertama subuh, isya, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, kita akan praktekkan niat salat subuh, yakni sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau kita sendirian salatnya, tapi kalau kita berjamaah sebagai makmuman lillahi ta'ala, kalau kita sebagai imaman lillahi ta'ala. Oke, kita lanjut kepada rukun salat yang kedua. Rukun salat yang kedua yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti apa sih, Kak? Nah, takbiratul ihram ini yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, tangannya seperti apa? Tangannya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, ada juga yang memperbolehkan seperti ini. Allahu Akbar. Boleh. Nah, di mana kita meletakkan tangannya? Meletakkan tangannya kalau kata Imam Syafi'i itu di bawah dada, dan di atas udel, ya. Jadi pertengahan seperti ini, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sudah mengerti? Kita menginjak kepada rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Yakni berdiri jika yang mampu. Kenapa sih harus berdiri jika yang mampu? Karena jika agan-agan atau rekan-rekan tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Jika tidak mampu duduk, diperbolehkan juga untuk berbaring, sampai diperbolehkannya kepada hanya mengedipkan mata. Karena itu saking wajibnya sholat. Berapapun kesulitan kamu, sebanyak apapun penyakit kamu, sholat itu tetap wajib, kecuali hilang akal dan lupa. Itu. Kita lanjut aja kepada rukun yang keempat. Apa sih rukun yang keempat? Yakni membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah pasti rekan-rekan sudah mengetahuinya. Oke, kita lanjut kepada rukun yang kelima. Apa rukun yang kelima? Yakni ruku. Nah, ruku di sini yaitu dengan membaca doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Minimalnya berapa? Minimal ukuran untuk membaca adalah subhanallah. Nanti itu di pembahasan ada rukun yang ke-6. Rukun yang ke-6 yakni apa? Yakni tumaninah. Tumaninah dalam apa? Tumaninah di dalam ruku. Nah, ukuran tumaninah di dalam ruku ini, ukuran tumaninah itu seukuran membaca subhanallah. Jadi ketika kita ruku, kita dianjurkan membaca doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Walaupun itu cukup sekali, kita udah cukup untuk tumaninah. Oke, berinjak kepada rukun yang ke-7. Apa rukun yang ke-7? Yakni i'tidal. Nah, i'tidal itu apa? Berdiri ketika sesudah ruku. Ya, berdiri ketika sesudah ruku. Membaca apa? Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu bacaannya kira-kira ada juga beberapa pendapat yang membaca
yang lain, atau bisa di sana nanti ditambahkan dengan kunut yang subuh, atau ditambahkan dengan doa-doa kunut nazilah ya. Dan yang kedelapan, apa yang kedelapannya? Yakni tumaninah di dalam i'tidal. Seperti yang tadi dikatakan, tumaninah seukuran membaca subhanallah. Jadi tumaninah itu adalah berdiam diri dulu, atau diam diri seukuran ya, itu seukuran subhanallah ya. Jangan dulu ketika udah tidak langsung ke sujud, tapi diam dulu, tumaninah dulu, tumaninah. Lanjut kepada rukun yang ke-9. Rukun yang 9 itu apa? Ya ini sujud. Nah, sujud ini ada bacaan doanya, yakni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ketika sujud ada juga tumaninah di dalam sujud. Itu rukun yang ke-10. Yang ke-10 yakni tumaninah di dalam sujud. Nah, langsung kepada rukun yang ke-11, yakni duduk di antara dua sujud. Apa yang dimaksud duduk di antara dua sujud? Yakni ketika kita bangun dari sujud kita, maka kita duduk terdahulu. Nah, duduk di antara dua sujud ini dilangsungkan dengan ada bacaannya, yakni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa ketika duduk di antara dua sujud. Dan rukun yang ke-12 yakni tumaninah di antara duduk di antara dua sujud. Jadi sujud ini ada dua kali sujud. Di antara salah satu sujud ini, sujud yang pertama ada duduk di antara dua sujud dulu, baru sujud yang kedua. Sujud yang kedua caranya sama dengan cara duduk yang sujud yang pertama. Nah, setelah kita duduk di antara dua sujud serta tumaninahnya, kita menginjak kepada rukun yang ke-13. Adapun rukun yang ke-13 yakni tasyahud akhir. Adapun membaca tasyahud akhir yakni seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, cukup sampai situ. Nah, adapun rukun yang ke-14 yakni duduk ketika tasyahud akhir. Ya, ketika tasyahud akhir itu kita dalam keadaan duduk. Nah, sekarang menjak pada rukun yang ke-15. Yang ke-15 yakni membaca sholawat. Adapun membaca sholawat yakni setelah membaca tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir kita membaca sholawat. Setelah tasyahud akhir, setelah ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah itu kita membaca sholawat. Minimal sholawat yakni membaca sedikit-sedikit sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun yang ke-15. Kita menginjak kepada rukun yang ke-16 yakni salam. Nah, adapun salam yang wajibnya yaitu salam yang pertama, yakni salam yang ke kanan. Bacaan salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke kanan. Itu rukun. Adapun yang ke kiri itu sunnah, tapi sangat dianjurkan karena ini sunnah. Nah, kita menginjak kepada rukun yang ke-17. Adapun rukun yang ke-17 yang terakhir ini yakni tartib. Apa itu tertib? Tertib ini yakni mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan, atau secara singkatnya berurutan dari yang tadi membaca niat, takbiratul ihram, membaca Fatihah dan seterusnya sampai salam. Ya, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai rukun salat. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.